Burung hitam di atas dahan. Bab 5. Arya dan Raina baru saja melewati lapisan pepohonan tebal ketika suara kepakan sayap memecah kesunyian hutan. Seekor burung hitam besar tiba-tiba muncul dari atas dahan. Matanya yang cerdas menatap mereka seolah mengenali setiap gerakan. "Ah, itu hanya burung hutan," kata Arya mencoba menenangkan diri sambil mengambil catatan tidak perlu dibesar-besarkan. Raina tidak berkata apa-apa. Ia menatap burung itu dengan wajah serius. Dia bukan sembarang burung. Perhatikan baik-baik Arya. Ia selalu muncul di saat-saat penting. Hati-hati, hutan ini punya cara sendiri untuk menguji kita. Sejak memasuki hutan burung hitam itu tampak mengikuti langkah mereka. Setiap kali Arya menoleh, burung itu berada di dahan lain, tidak pernah terlalu jauh, seakan ingin memastikan mereka tetap pada jalurnya. Kadang burung itu hinggap di pohon yang tampak acak, tapi ketika mereka bergerak, jalur yang dilewatinya tampak lebih aman, tanpa akar yang licin, tanpa akar tajam yang tersembunyi di semak. Ketika mereka mencapai sungai kecil, burung itu terbang rendah di atas permukaan air. Arya memincingkan mata. "Apakah kau melihat itu?" Dia menunjukkan jalur. Raina mengangguk pelan. Dia adalah penjaga hutan. Orang-orang desa bilang roh-roh kuno bisa mengambil bentuk binatang. Aku percaya burung ini adalah salah satu mengamati, menguji, dan menuntun kita. Tapi jika kita salah langkah, ia juga bisa menjadi peringatan. Sepanjang perjalanan, siang itu, burung hitam itu terus hadir. Kadang hanya sekilas di atas dahan. Kadang mengepakkan sayap dekat kepala mereka. Setiap kali Arya dan Raina berhenti untuk memeriksa, peta atau simbol di pohon burung itu selalu tampak menunggu, seolah memberi waktu bagi mereka untuk memahami rahasia hutan. Malam menjelang dan mereka mendirikan tenda di lapangan kecil. Burung itu bertengger di dahan pohon tinggi. Matanya menatap mereka sepanjang malam. Raina tersenyum tipis. Ia tidak hanya pengawas, ia penuntun. Jika kita belajar membaca tanda-tandanya, mungkin kita bisa selamat dari hutan ini, atau setidaknya memahami rahasianya sedikit lebih baik. Arya menatap burung itu dengan kagum. Ia tidak bisa lagi menafikan sesuatu di hutan ini. Ilmu pengetahuan dan logika tidak cukup. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus mereka pahami. Sesuatu yang hidup dalam bisikan pohon, aliran sungai, dan kini di mata burung hitam itu. Dan saat malam menutup hutan dengan kabut tebal,
mereka menyadari satu hal. Perjalanan ini bukan sekedar meneliti sejarah. Mereka sedang diuji, dipandu, dan diam-diam diawasi oleh roh hutan yang menyamar. Jejak arkeolog dan pemandu bab 2. Pencarian yang menantang batas realitas. Pagi itu, kabut mulai menipis, menyisahkan cahaya lembut yang menyinari hutan timur. DR Arya Tanu merapikan ranselnya yang penuh catatan peta dan peralatan ilmiah. Di sisinya, Raina mengikat sepatu botnya. Matanya menelusuri pepohonan dengan waspada. Jadi, kemana kita mulai hari ini? Tanya Arya dengan nada semangat yang tidak bisa disembunyikan. Raina menatap peta tua yang digenggamnya. Ada reruntuhan di utara sungai kecil itu. Tapi kita harus berhati-hati. Airnya dangkal, tapi arusnya bisa berubah seketika dan ada tempat-tempat di hutan yang tidak ramah untuk manusia. Arya tersenyum sambil mengeluarkan kompas. Tidak ada yang tidak bisa diukur, Raina. Setiap hal punya pola. Setiap simbol bisa diterjemahkan. Ilmu pengetahuan akan menuntun kita. Raina mendengus. Kau selalu percaya bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan. Aku akan percaya bahwa hutan ini hidup dan ia tidak akan mematuhi aturan manusia. Mereka mulai menyusuri jalur sempit yang dibentuk akar pohon raksasa. Di kiri kanan pepohonan berjejer tegak. Rimbun dan tampak seakan menonton setiap langkah mereka. Burung-burung hutan berkicau dengan nada yang tidak bisa seolah memberi peringatan. Arya mencatat jenis-jenis burung yang ditemui, mencoba menghubungkannya dengan ekosistem. Sedangkan Raina hanya diam, telinganya tajam menangkap setiap suara yang samar. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sungai kecil yang mengalir jernih. Dari mata air pegunungan, Raina berhenti menunduk ke permukaan air, lalu menyentuhnya dengan jemarinya. Air ini menyimpan memori, katanya lirih. Arya menatapnya heran. Memori? Maksudmu secara ilmiah itu sulit dijelaskan. Raina menatapnya serius. Kau hanya melihatnya dari satu sisi. Arya, hutan ini memiliki hukum sendiri dan sungai ini ia mengingat siapa yang melintasinya. Arya menghela napas panjang, lalu mulai menyeberang dengan hati-hati. Sesaat ia merasa akar pohon di bawah permukaan sungai seperti bergerak seolah mencoba menahannya. Ia mengerutkan kening, mencoba menafsirkan itu sebagai ilusi cahaya,
Tapi Raina hanya tersenyum tipis. Kau akan belajar, Arya, bahwa tidak semua yang kau lihat bisa dijelaskan. Mereka melanjutkan perjalanan menelusuri jalur yang semakin gelap dan rapat. Di sebuah lapangan kecil, Arya menemukan simbol ukiran batu besar yang separuh terkubur tanah. Bentuknya melingkar berputar ke dalam dengan 3 titik di pusatnya. Ia menarik, kata Arya sambil mengambil foto dan mengukur sudut ukiran. Mungkin simbol ini punya makna ritual atau astronomis. Raina menatapnya dengan nada tegas. Itu lebih dari sekedar simbol, Arya. Batu ini adalah peringatan bahwa mereka yang datang dengan niat salah tidak akan kembali. Tiba-tiba burung-burung dari atas pepohonan mengepakkan sayap mereka bersamaan, mengeluarkan suara keras yang membuat kabut itu di sekitar lapangan berputar dan menebal lagi. Arya terkesiap. Ini tidak mungkin terjadi secara alamiah. Raina mengangguk. Aku sudah bilang, hutan ini hidup. Ia mengenali kita dan simbol ini, ia sedang berbicara. Malam mulai mendekat, dan mereka harus mendirikan tenda di tepi lapangan. Arya menyalakan lampu senter, lalu menatap catatannya mencoba mencari penjelasan logis. Namun, ketika ia mengamati kembali ukiran batu tadi, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Simbol itu tampak bergerak, mengubahnya bentuknya saat kabut menutupi lampu senter. 3 titik di tengah, seolah mengikuti gerakan mata mereka. Raina menaruh tangannya di bahu Arya. Apakah kau masih yakin ini bisa dijelaskan secara sains? Arya terdiam merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari suhu malam. Ia menatap Raina melihat ketenangan dan keyakinan yang berbeda dari rasa takutnya sendiri. Sepertinya, katanya pelan, aku harus belajar melihat dari sudut pandangmu. Malam itu, Arya dan Raina tidur di bawah pohon raksasa yang berakar ke segala arah. Di kejauhan, sungai dan bisikan angin bercampur dengan kicauan burung malam yang tak bisa dijelaskan. Arya merasa seolah berada di antara dua dunia yang bisa ia ukur dengan alat dan catatan, dan dunia lain, dunia roh, simbol dan rahasia hutan yang tidak bisa ditangkap oleh ilmu pengetahuan. Dan di tengah malam yang pekat, mereka sadar satu hal. Perjalanan mereka bukan sekedar meneliti sejarah, tapi menantang batas realitas itu sendiri. Perjanjian yang dilupakan. Bab 3. Ketika alam menuntut balas.
Kabut malam semakin pekat saat Arya dan Raina menembus jantung hutan timur. Mereka telah mengikuti jejak simbol-simbol kuno yang terpahat di batu, pohon, dan akar raksasa. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh dari dunia manusia dan lebih dekat pada rahasia yang selama berabad-abad tersembunyi di antara pepohonan. Arya menatap ukiran di sebuah batu besar lebih jelas daripada sebelumnya, dengan garis spiral yang membentuk pola kompleks. Ia menyalakan lampu senter, tapi cahaya tampak memantul aneh, menimbulkan bayangan yang bergerak seolah memiliki nyawa sendiri. Ini lebih dari sekedar simbol ritual, kata Arya, suaranya gemetar. Ini catatan sejarah tentang perjanjian. Raina menunduk, wajahnya serius. Perjanjian yang dilupakan oleh leluhur kita. Mereka bersumpah pada penunggu timur, menjaga hutan, tidak merusak kehidupan yang ada, dan memberi persembahan pada waktu tertentu. Balasannya, hutan dan makhluknya menjaga desa, melindungi manusia dan alam. Arya memandang sekelilingnya dan sekarang Raina menelan ludah. Sekarang manusia lupa janji itu. Mereka mengambil lebih dari yang diberikan. Mereka menebang pohon, merusak sungai, dan membiarkan keserakahan menguasai desa hutan. Marah, ia menuntut balas. Tiba-tiba kabut di sekitar mereka bergerak sendiri, membentuk bayangan hitam yang besar, seperti sosok raksasa menatap mereka dari antara pepohonan. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang terdengar seperti banyak suara bercampur, teriakan manusia, tangisan, dan tawa makhluk yang tidak dikenal. Arya merasa tubuhnya gemetar. Semua teori ilmiahnya runtuh dalam sekejap. Semua logika tentang alam dan burung, simbol, dan sungai, tidak ada yang menjelaskan apa yang ia lihat sekarang. Arya, Raina memegang lengannya. Kita tidak boleh mencari tahu lebih jauh jika niat kita hanya ingin membuktikan sesuatu. Hutan ini menguji kita. Ia tahu niatmu. Arya menatap Raina, memahami ketegangan di matanya. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi tentang penelitian atau penemuan sejarah. Ini tentang kehidupan dan kematian, tentang keseimbangan yang telah lama dilupakan. Dari kabut, sosok bayangan itu semakin mendekat. Dari arah sungai, terdengar gemericik air yang tiba-tiba berubah menjadi jeritan tajam. Tanah di bawah kaki mereka bergetar perlahan. Pohon-pohon raksasa tampak menekuk cabang-cabangnya seolah ingin menelan mereka.
Raina menunduk, menerbangkan